Korupsi di Indonesia bukan sekadar cerita masa kini, tapi kisah panjang yang membentang dari balik lembar sejarah penjajahan hingga ruang rapat parlemen masa kini. Dari bupati yang disuap Belanda, hingga proyek infrastruktur yang jadi ladang bancakan. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang lahir dari semangat melawan ketidakadilan, justru terus dibelenggu oleh praktik kotor yang sama, hanya berganti wajah? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak gelap korupsi di Indonesia, dari masa kolonial hingga era reformasi. Bukan untuk mengutuk masa lalu, tapi agar kita bisa menghindari jebakan yang sama di masa depan. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah berurat akar sejak masa penjajahan Belanda, bahkan menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang mengedepankan kepentingan kolonial di atas kepentingan rakyat. Seiring perjalanan waktu, korupsi terus berevolusi dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial negara. Pada masa kolonial, korupsi muncul dalam bentuk pungutan liar, penyalahgunaan jabatan, dan sistem tanam paksa yang merugikan rakyat. Pegawai pemerintah kolonial dan pejabat lokal, termasuk para bupati yang ditunjuk Belanda, seringkali terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Sistem birokrasi yang hierarkis dan tertutup menciptakan ruang leluasa bagi perilaku koruptif untuk tumbuh subur. Setelah kemerdekaan Indonesia, semangat untuk membangun negara yang bersih dari kolonialisme tidak serta-merta menghapus praktik korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, meskipun sempat dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara, PARAN, pada tahun 1963 sebagai langkah awal reformasi birokrasi, praktik korupsi tetap merajalela. Kurangnya sistem pengawasan yang kuat serta instabilitas politik dan ekonomi turut memperburuk keadaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, korupsi berkembang menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Pemerintahan yang sentralistis dan minim transparansi justru memberikan celah lebar untuk praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, militer, hingga kalangan bisnis. Meskipun Soeharto mendirikan Tim Pemberantasan Korupsi, TPK, dan beberapa pidato politiknya menggaungkan perang terhadap korupsi, kenyataannya banyak pelaku korupsi tidak tersentuh hukum. Praktik nepotisme, kolusi, dan pengumpulan kekayaan oleh kroni-kroni kekuasaan menjadi ciri khas rezim ini. Transparency International bahkan sempat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia pada akhir era ini. Reformasi 1998 membuka jalan bagi perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Salah satu tonggak penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada tahun 2002, yang bertugas secara independen dan memiliki wewenang besar dalam penyelidikan serta penuntutan kasus korupsi. Di era ini, kesadaran publik terhadap korupsi meningkat drastis, didorong oleh kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengawasan masyarakat sipil. KPK berhasil mengungkap berbagai kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, kepala daerah, dan anggota legislatif. Meski begitu, upaya pemberantasan korupsi kerap mengalami hambatan, seperti pelemahan institusional KPK, kriminalisasi aktivis anti korupsi, serta tekanan politik. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau hukum, tapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut data Indonesia Corruption Watch, ICW, dari tahun 2013 hingga 2022, total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp238,14 triliun, dan sepanjang tahun 2024 total kerugian yang dialami Indonesia akibat korupsi mencapai sekitar Rp310,61 triliun, ditambah 7,88 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp129.427.200.000. Angka ini berasal dari hasil pemantauan terhadap putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Korupsi di sektor anggaran publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah memperlambat pembangunan dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Selain kerugian material, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan demokrasi. Korupsi di Indonesia adalah masalah kompleks yang telah berlangsung lintas zaman. Upaya pemberantasannya membutuhkan keseriusan politik, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta penguatan lembaga anti korupsi adalah langkah strategis yang harus terus diperjuangkan agar Indonesia benar-benar terbebas dari budaya korupsi.